Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, selamat pagi, siang, sore, malam bagi para fasilitator dan dosen penguji kami. Izinkan saya perkenalkan diri, Gabriel Raja Putra Utama, dan izinkan saya juga untuk membuka SP kami yang berjudul Management of Mild Cognitive Impairment and Vascular Cognitive Impairment. Jadi ini ada anggota kami yang bisa dilihat. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari SP kami mengambil fungsi kognitif itu merupakan salah satu komponen intelektual yang penting dalam kualitas hidup seseorang. Berkurangnya atau terganggunya fungsi kognitif ini dapat mengganggu kualitas hidup orang tersebut ataupun keluarga di sekitarnya. Mild cognitive impairment adalah salah satu gangguannya. Kondisi mild cognitive impairment dapat digambarkan sebagai kondisi antara aging dan demensia yang ditandai dengan penurunan gejala kognisi yang signifikan dibandingkan dengan umurnya. Salah satu penyebab MCI dalam ini mild cognitive impairment adalah vascular cognitive impairment. Vascular cognitive impairment tersendiri dapat disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular seperti stroke yang memiliki faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi. Di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes dan hipertensi adalah 8% dan 34% pada golongan usia produktif di bawah 30 tahun dan angkanya diproyeksikan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian untuk mengidentifikasi mild cognitive impairment secara dini untuk mengurangi kasus-kasus demensia. Saya lanjutkan. Adapun rumusan masalah dari SP kami adalah apa definisi MCI, bagaimana epidemiologinya, apa patofisiologinya, apa faktor risikonya, bagaimana diagnosisnya, dan bagaimana tata laksana MCI dan VCI, lalu bagaimana cara mencegah MCI dan VCI ini. Untuk tujuannya sendiri, kami ingin mengetahui definisi MCI itu sendiri, epidemiologinya, atau fisiologi, faktor-faktor risiko, tata laksana MCI dan VCI, dan pencegahan MCI serta VCI. Manfaatnya bagi kami penulis adalah menambah pengetahuan mengenai epidemiologi, anatomi, etiologi, diagnosis, dan penanganan dari MCI, serta bagi masyarakat mengetahui dan mengenali gejala serta penanganan dari MCI dan VCI. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Rahmatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Baik, adapun definisi dari MCI atau Mild Cognitive Impairment. Mild Cognitive Impairment adalah salah satu kondisi di mana terjadinya penurunan kemampuan dari seseorang untuk mengingat dan menerima informasi yang diterima tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. MCI merupakan kondisi peralihan antara proses penuaan yang normal dan awal dari demensia. MCI dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berfokus pada keadaan amnesia, tetapi kemudian MCI dapat didefinisikan pada arti yang luas, mencakup gangguan kognitif amnestik dan non-amnestik, di mana gangguan kognitif amnestik adalah kondisi gangguan dalam mengingat informasi yang tersimpan. Sedangkan gangguan kognitif non-amnestik adalah kondisi di mana adanya gangguan pada satu atau lebih domain kognitif, sementara memori tetap utuh. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Calvin Tanasius dengan 3 digit yang terakhir 062. Baik, saya akan menjelaskan epidemiologi MCI. Prevalensi MCI pada usia di atas 60 tahun adalah sekitar 25,2% dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Kejadian MCI ini meningkat dengan usia dan juga meningkat jika orang itu memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Prevalensi MCI di 6 negara maju seperti USA, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Swiss ada 15% sampai 24%. Sedangkan prevalensi MCI di kawasan Asia sendiri itu mencapai 17,1%. Prevalensi MCI pada usia di atas 60 tahun di Indonesia mencapai 32,4%. Kejadian ini tinggi karena survei yang dilakukan pada usia di atas 60 tahun dan juga tingkat pendidikan di Indonesia yang rendah.
Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Saya nyoman di Aspini Scholastic Suma dengan 3 digit NIM terakhir 225. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nyoman di Aspini Scholastic Suma akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari MCI, di mana gangguan cerebrovaskular seperti stroke akibat aterosklerosis merupakan penyebab umum dari mild cognitive impairment yang dapat berkembang menjadi demensia. Aterosklerosis terjadi karena adanya lesi pada dinding pembuluh darah, sehingga terjadi inflamasi dan terbentuk deposit substansi lemak, kolesterol, kalsium, dan berbagai substansi lainnya. Deposit ini akan menjadi plak, di mana pertumbuhan plak di bawah tunika intima akan memperkecil lumen pembuluh darah sehingga suplai oksigen pada organ tubuh, contohnya otak, berkurang sehingga dapat terjadi gangguan kognitif secara perlahan. Patofisiologi dari MCI juga dapat dijelaskan melalui hipotesis amyloid kaskade, di mana terjadi deposisi amyloid beta sebagai hasil dari mutasi genetik dari prekursor amyloid protein, presenilin 1 dan presenilin 2, yang menyebabkan produksi amyloid beta meningkat, sehingga menyebabkan disfungsi sinaptik yang diikuti oleh pembentukan plak senil. Inflamasi karena aktivasi dari astrositik dan mikroglial terhadap amyloid beta, disregulasi sinyal kaskade yang menyebabkan stres oksidatif, perubahan reseptor posinaps, hiperfosforilasi, mikrotubul associated protein, yang diikuti dengan pembentukan neurofibrillary tangles yang terjadi secara terus-menerus dan pada akhirnya dapat menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kematian sel neuronal. Keberadaan Lewy bodies yang mengandung alpha-sinuklein dan hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra dapat bermanifestasi pada penurunan gerakan sadar pada MCI. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maditya Subirama, NIM 3 digit terakhir 112. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari MCI. Nah, di mana MCI ini akan sering terjadi seiring bertambahnya usia, di mana laki-laki memiliki faktor risiko lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian, tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya MCI ini. Dimana untuk klinisnya tersebut, faktor risiko ada salah satunya yaitu vaskular, di mana contoh penyakitnya ada seperti hipertensi, diabetes, dyslipidemia, dan obesitas. Kemudian apolipoprotein E atau ApoE4 genotype ini juga termasuk salah satu faktor risiko dari MCI. Kemudian terlepas dari faktor risiko vaskular dan ApoE4, kondisi klinis lain juga dikatakan berhubungan dengan MCI, termasuk seperti penyakit paru obstruktif kronis, penyakit jantung kronis, sirosis, dan penyakit ginjal kronis. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan untuk klasifikasi dari MCI itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Jadi berdasarkan keterlibatan fungsi memori, MCI ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu amnestik dan non-amnestik MCI. Di mana amnestik MCI itu mengacu pada hanya dengan gangguan memori, sedangkan non-amnestik MCI mengacu pada gangguan non-memori, di mana gangguan non-memori yang dimaksud di sini ialah fungsi eksekutif, bahasa, atensi, kemampuan visuospasial. Kemudian selanjutnya kedua jenis MCI ini dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan jumlah domain yang terganggu. Di mana di sini yang pertama ada single domain amnestic MCI, yaitu MCI hanya dengan gangguan memori. Kemudian terdapat single domain non-amnestic MCI, yaitu MCI tanpa gangguan memori, dan dengan gangguan non-memori hanya pada satu domain. Kemudian yang ketiga yaitu multiple domain amnestic MCI, di mana yang dimaksud dengan multiple domain amnestic MCI itu ialah MCI dengan gangguan memori dan juga gangguan non-memori pada satu atau lebih domain. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu multiple domain non-amnestic MCI, di mana ini merupakan suatu kondisi MCI tanpa adanya gangguan memori dan juga dengan gangguan non-memori pada satu atau lebih domain.
Kemudian selanjutnya, MCI ini sendiri memiliki resiko yang tinggi untuk transisi menjadi demensia dengan kecepatan 10-15% dan dapat mencapai 50% dalam 5 tahun. Pada umumnya MCI ini akan mengalami transisi menjadi demensia setelah 6 tahun. Kemudian selain berdasarkan keterlibatan memori, MCI dapat diklasifikasikan berdasarkan patologinya, yaitu yang pertama yaitu MCI terkait Alzheimer, di mana MCI terkait Alzheimer ini merupakan penyebab penurunan fungsi kognitif yang paling umum. Kemudian Alzheimer demensia itu sendiri merupakan suatu gangguan neurodegeneratif yang biasanya terjadi pada usia di atas 65 tahun, di mana ini melibatkan gangguan bahasa, memori, pemahaman, perhatian, dan penilaian, serta penalaran. MCI itu sendiri dapat mencerminkan gejala klinis awal penyakit neurodegeneratif seperti salah satunya yaitu Alzheimer. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dila Cahaya Ramanita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Jadi selain dapat terjadi pada penyakit Alzheimer, disfungsi kognitif juga dapat terjadi pada pasien dengan penyakit Parkinson. Jadi sekitar 30-40% pasien dengan Parkinson disease ini diketahui menunjukkan gangguan kognitif. Dan dalam studi gangguan kognitif penyakit Parkinson pada 659 pasien